Dari hormon apa ini? Ini sudah kemarin timus ya, oh kelenjar timus. Nah, ini beda lagi nih dari kelenjar tiroid tadi. Ya, kelenjar timus. Jadi kelenjar timus ini dia terletak di sepanjang rongga trakea ya, di rongga dada bagian atas. Yang mana kelenjar timus ini menghasilkan hormon timusin namanya. Ya, jadi kalau dilihat secara anatominya, ini kan paru-paru ya di rongga dada dan ini adalah kelenjar timus. Sedangkan kalau kelenjar tiroid tadi kan di sini nih, ya di trakea. Kalau ini di rongga dadanya, itu ada dua juga nih kanan dan kiri. Ya, jadi hormon ini dihasilkan selama masa pertumbuhan sampai dengan masa pubertas ya. Jadi setelah masa pubertasnya itu sudah lewat, maka sedikit-sedikit itu mulai menurun produksinya ya. Yang ini erat kaitannya dengan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Itulah kenapa usia-usia ketika sudah di atas 25 itu sebetulnya hormon pertumbuhannya sudah berhenti ya, sudah tidak aktif lagi. Jadi sebetulnya kalau ingin menambah tinggi badan itu ya pas usia anak-anak diberikan pelatihan-pelatihan untuk perenggangan otot, tulang ya, diberikan makanan-makanan atau minuman yang banyak mengandung kalsium seperti itu. Tapi kalau usia-usia kita ini bisanya cuma memanfaatkan kalsium yang tersimpan di tulang begitu ya. Itulah kenapa bahayanya kalau kita untuk asupan kalsiumnya itu kurang, maka banyak kalsium yang nantinya akan kita ambil dari tulang, akhirnya tulang kita akan cepat kropos gitu ya, atau mengalami osteoporosis gitu, karena kita bukan lagi usia pertumbuhan di bawah 25 tahun. Atau mungkin di sini ada yang masih usianya di bawah 25 tahun ya. Mungkin saya terlalu kepedean kalau semuanya sudah di atas 25 tahun ya. Ya, semoga masih ada yang di bawah 25 tahun, jadi masih bisa untuk bertumbuh lagi gitu. Oke, untuk kelenjar timosin ini tentu tadi saya sudah menyebutkan ada kaitannya dengan proses pertumbuhan ya. Kalau dia kekurangan itu akan mengalami kretinisme, itu hampir sama kayak somatotrof tadi ya, tumbuh kerdil. Kalau dia kelebihan itu akan mengalami gigantisme atau tumbuh yang besar melebihi batas normalnya manusia gitu ya. Kemudian juga mengatur sistem kekebalan tubuh. Jadi biasanya bagi mereka yang mengalami kelainan timosin itu sistem imunitasnya tidak stabil gitu ya. Ini penting sekali. Nah, kalau kalian pernah lihat treatment ya, treatment untuk meningkatkan sistem imunitas itu biasanya kita bisa melakukan gerakan kayak apa ya, tangan kita tuh diletakkan di dada seperti ini ya, diketuk. Nah, kayak gini. Ini sebetulnya untuk memacu hormon timosin. Karena timosin itu kan letaknya di rongga dada ya. Tiap hari diginikan aja terus. Ya, tapi dengan pelan ya, jangan dengan keras gitu ya. Nah, ini untuk merangsang supaya hormon timosin itu bisa muncul. Nah, ini bagus untuk kekebalan tubuh kita. Kemudian ini kita masuk ke kelenjar apa ini? Sorry, ketutup. Kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini mungkin kalian sudah nggak asing lagi ya dengan istilah adrenalin ya. Biasanya kalau dalam kondisi kepepet itu ya, dalam kondisi yang kita sebetulnya nggak berani, tiba-tiba jadi berani karena suatu kondisi tertentu, itu adrenalinnya terpacu gitu ya. Tapi bahaya bagi mereka yang punya lemah jantung karena ini bisa berakibat fatal ya. Jadi untuk kelenjar adrenal itu ada beberapa bagian ya, ada bagian korteks, ada bagian bentar, medula ya. Jadi kalau bagian korteks itu ada hormon kortisol, ada glukortikoid, ada aldosteron, ada mineral kortikoid ya. Kalau yang hormon kortisol ini adalah hormon steroid yang dialirkan ke dalam darah sebagai respon terhadap rasa stres gitu ya. Jadi tubuh kita pun sebetulnya bisa bisa mengidentifikasi kapan sih kita ini dalam kondisi stres atau tidak. Dan hormon inilah yang nantinya akan mengatur metabolisme dalam tubuh kita gitu ya. Misal seperti meningkatkan gula darah dalam darah. Makanya kalau kalian pernah dengar kalau lagi stres, lagi bad mood itu makan
makan coklat. Nah, itu sebetulnya bukan tidak beralasan ya, karena alasannya itu tadi untuk supaya meningkatkan gula dalam darah kita supaya kembali stabil gitu. Tapi juga nggak boleh berlebihan karena bahaya juga kalau bagi mereka yang gula darahnya sudah tinggi. Kemudian ada glukokortikoid ini untuk merangsang kenaikan kadar gula darah. Ini juga seirama dengan yang kortisol tadi. Namun kalau misalkan terjadi berlebih, ini dapat menyebabkan penyakit sindrom Cushing gitu ya. Kemudian aldosteron. Nah, aldosteron ini kaitannya dengan pengaturan keseimbangan mineral dan air ya dalam ginjal ya. Kemudian membuang kelebihan kalium dalam darah kita. Ada mineral kortikoid ini hampir sama kayak yang ini aldosteron ya, mengatur keseimbangan air dalam, tapi kaitannya dengan elektrolit. Kalau ini cairan tubuh ya, cairan tubuh elektrolit. Kalau misalkan terjadi hipo itu bisa menyebabkan penyakit Addison gitu. Kalau yang medula ini ada adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Dan ini yang saya bahas tadi ya, yang adrenalin ini. Jadi untuk hormon adrenalin ini bekerjasama dengan hormon kortisol ya dan hormon noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Biasanya kalau orang lagi panik ya, itu biasanya langsung tiba-tiba itu terpacu gitu ya. Yang awalnya nggak berani nyebrang, tapi gara-gara mungkin tasnya hanyut atau mungkin uangnya bertebangan, nah dia langsung berani gitu ya seketika melupakan apa yang menjadi ketakutannya gitu. Tapi efeknya ini ke detak jantung ya. Jadi kalau jantungnya itu nggak kuat, ini bahaya banget gitu ya karena bisa ngedrop gitu. Nah, ini biasanya kalau untuk hormon adrenalin ini karena dia merangsang tubuh ya untuk melepaskan gula itu menjadi energi. Jadi jangan kaget the power of kepepet gitu. Adrenalinnya sedang bekerja ya dalam hal ini. Jadi banyak gula dalam tubuh kita yang diubah menjadi energi, jadi kekuatan langsung seketika itu muncul. Gitu. Kemudian ada hormon noradrenalin, ini bersama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Ini juga sama ya dengan yang ini. Kemudian hormon ini juga mempengaruhi cara otak memperhatikan dan merespon berbagai peristiwa ya, seperti meningkatkan detak jantung, ya, memicu pelepasan glukosa dalam darah dan meningkatkan aliran darah ke otot seperti itu. Kemudian ada kelenjar hipotalamus ya. Hipotalamus ini menghasilkan gonadotropin atau hormon kelamin. Nah, nanti akan kita banyak bahas di sistem reproduksi ya. Ada FSH, ada LH. Apa sih FSH? Follicle Stimulating Hormone yang mempengaruhi pembentukan follicle sel ovum ya dan proses spermatogenesis. Jadi ovum itu bukan serta-merta terbentuk gitu aja. Semua ada prosesnya. Begitu pula dengan sperma. Sperma itu juga ada proses dalam pematangannya. Yang awalnya kepala doang, jadi ada ekornya. Nah, itu disebut sebagai proses spermatogenesis. Nah, itu nanti kita pelajari di sistem reproduksi ya. Kemudian LH. Nah, LH ini memacu sekresi hormon testosteron pada sel Leydig ya. Sel Leydig itu adalah sel-sel memberikan nutrisi pada sperma. Jadi jangan berpikir kalau sperma itu nggak butuh nutrisi. Nah, justru adanya sel-sel Leydig di dalam tubuhnya laki-laki itu bisa memberikan nutrisi atau asupan nutrisi untuk si sperma bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Juga LH ini kalau pada wanita itu diperlukan dalam proses ovulasi sel ovum. Itu kapan ovulasi itu dikeluarkannya sel telur. Jadi kalau sel telur itu belum dikeluarkan, itu maka tidak bisa dibuahi gitu ya. Kalau dia ngumpet aja di tempat hasilnya atau pabriknya itu nggak bisa dibuahi, makanya harus mengalami ovulasi dulu gitu ya. Ketika mengalami ovulasi, sel itu keluar, nah baru nih bisa terjadi proses fertilisasi. Gitu. Ada kelenjar ventrikulus. Kelenjar ventrikulus ini menghasilkan hormon gastrin ya, yang fungsinya untuk pengeluaran sekret lambung ya, misalkan seperti HCl gitu ya, membantu dalam proses pencernaan. Kemudian kelenjar usus, ini contohnya hormon sekretin, ini memacu sekresi getah usus dan pankreas. Kemudian hormon kolesistokinin ya, ini sekresi getah empedu dan pankreas.
Kelenjar pankreas, nah ini sudah saya bahas berkali-kali ya, sampai kalian mungkin udah bosen, harusnya udah paham dan menguasai hormon insulin dan hormon glukagon ya. Hormon insulin itu yang mengatur kadar gula darah dalam darah ya, yang mengubah glukosa menjadi glikogen yang nantinya akan disimpan di hati dan di otot. Kalau glukagon itu kebalikan ya, kebalikannya meningkatkan kadar gula dalam darah. Dia sifatnya sepadan dengan adrenalin ya, sama-sama dia meningkatkan kadar gula dalam darah yang dengan cara mengubah glikogen yang tadi disimpan di hati itu menjadi glukosa begitu dengan melalui peristiwa glikolisis. Kemudian kelenjar gonad ya, kelenjar gonad ini berarti kelenjar yang memang menghasilkan hormon-hormon sel kelamin ya, karena sejauh ini baru ada 2 jenis kelamin yang diakui, belum ada yang ketiga, keempat, dan kelima ya. Jadi semoga tetap ada 2 saja ya, yaitu testis dan ovarium ya. Testis itu berarti sebagai penghasil sperma, kalau ovarium berarti sebagai penghasil ovum ya. Testis itu dimiliki oleh laki-laki yang menghasilkan hormon androgen ya, seperti hormon testosteron ya. Nah, ini kaitannya erat dalam proses pembentukan sel sperma itu sendiri serta mengatur ciri-ciri kelamin sekunder ya, yang itu mempertahankan sifat kalau pada laki-laki itu maskulin ya, maskulinnya begitu. Kalau pada perempuan itu feminismenya itu kelihatan banget dari hormon yang dihasilkan. Ada estrogen, progesteron, ada relaksin ya. Estrogen itu yang memperlihatkan ciri-ciri kelamin wanita, yang membedakan wanita dengan laki-laki itu seperti apa ya. Hormon progesteron, nah ini untuk proses ketika kehamilan, untuk mempersiapkan rahim dengan adanya penebalan dinding rahim itu, kemudian untuk menjaga kelenjar susu dalam menghasilkan ASI, termasuk dalam kaitan dengan prolaktin ini ya, dan hormon relaksin ini ketika ibu hamil yang akan melahirkan itu ada proses kontraksi ya, dan kontraksi itu tentunya harus ada yang memacu, yaitu hormon relaksin ya. Oke, lengkap untuk sistem endokrin saya sampaikan di 2 minggu ini. Berarti untuk minggu depan kita sudah beda topik ya. Insya Allah kita masuk ke bab sistem reproduksi. Saya lebih senang kalian sebelum menyimak video saya atau Zoom itu sebelumnya baca-baca dulu deh. Jadi biar tahu kira-kira untuk sistem reproduksi itu kita akan membahas apa. Yang jelas kalau untuk anatomi itu nggak jauh-jauh dengan bagian organ-organnya. Itu aja sebetulnya ya, organ fungsi kita nggak jauh dari itu, dan kelainan-kelainan yang dimungkinkan bisa terjadi dari organ-organ yang misalkan untuk wanita misalkan di bagian ovariumnya atau mungkin di bagian yang lainnya lah ya, yang sifatnya itu uterusnya atau apa, yaitu mengalami gangguan. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan Zoom kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga yang belum berbicara di layar Zoom, next ketika saya mengadakan sesi diskusi lagi itu silahkan tampil ya. Karena dengan begitu saya bisa mengenal satu persatu melalui, mungkin saat ini kita baru bisa melalui Zoom, tetapi paling tidak saya bisa mengambil nilai ya untuk keaktifannya. Oke, itu dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.